Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 220404502042, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas B, Universitas Negeri Makassar. Baik, materi yang saya ambil yaitu tentang sosiologi atau peranan pendidikan dalam proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte yang juga dikenal sebagai bapak dari sosiologi dan dikemukakan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Specker. Tujuan sosiologi yaitu tujuan dari ilmu-ilmu sosiologi adalah untuk menggambarkan pola dalam pemilihan bakat untuk tindakan sosial dan untuk menganalisis motif tindakan individu dan kelompoknya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte yang juga dikenal sebagai bapak dari sosiologi dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Specker. Yang ketiga yaitu ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri ilmu sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki 4 ciri, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Sosiologi memiliki ciri empiris, artinya ilmu yang dapat diperoleh berdasarkan observasi sesuai akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. Ciri kedua yaitu teoritis. Sosiologi memiliki ciri teoritis, artinya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun kesimpulan atau abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi atau kesimpulan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga yaitu kumulatif. Sosiologi juga memiliki ciri kumulatif, artinya disusun atas teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori terlebih dahulu. Ciri yang keempat yaitu non-etis. Ciri sosiologi yang terakhir yaitu non-etis, artinya tidak mempermasalahkan baik buruknya sesuatu, tetapi menganalisis sebab akibat dan menjelaskan secara mendalam. Materi selanjutnya yaitu peranan pendidikan dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu berpikir kritis dan inovatif. Pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan akan memberikan nilai-nilai tertentu kepada manusia, terutama dalam membuka pikirannya, menerima hal baru, maupun cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. Yang kedua yaitu mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Sikap positif masyarakat terhadap berbagai hasil karya anggota masyarakatnya merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat hasil karya baru warganya yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat, seperti penghargaan, pemberian tanda jasa, penghargaan kenaikan jabatan, dan sebagainya. Mendorong masyarakat untuk terus berprestasi lewat karya-karya baru mereka sehingga membawa perubahan dalam masyarakatnya. Yang bagian C yaitu sistem pelampiasan masyarakat yang terbuka. Sistem pelampiasan masyarakat yang terbuka merupakan sistem yang memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara luas, di mana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dalam hal ini berperan dalam mendewasakan manusia seperti yang dikemukakan oleh Sugihartono 2007 bahwa pendidikan selanjutnya diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan semakin tinggi. Tingkat pendidikan memungkinkan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
Bagian D yaitu orientasi ke masa depan. Masyarakat yang mampu berpikir ke arah masa depan atau memiliki visi, misi, dan tujuan hidup yang jelas akan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya. Masyarakat mampu tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, aktif, dan kreatif, yaitu masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang diharapkan mampu untuk merubah kehidupan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat baru yang dicita-citakan. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama, perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentan perubahan kecil yang saling mengikuti. Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan ini tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan tidak mengakibatkan kehidupan. Yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Keempat yaitu perubahan sosial besar. Perubahan sosial yang besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi industrialisasi. Yang kelima yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan atau rekayasa sosial merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keenam yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di jangkauan pengawasan masyarakat. Bisa terjadi perubahan yang direncanakan atau tidak dikehendaki, ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat seperti reformasi yang terjadi di Indonesia. Berikut contoh atau gambaran perubahan sosial dalam pendidikan sekolah. Pada video ini telah terlihat perubahan sosial pendidikan yang terjadi sebelum COVID-19. Setelah munculnya pandemi, perubahan sosial pendidikan sedang diuji oleh gelombang kehadiran pandemi tersebut, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah terprediksi. Peristiwa ini membawa konsekuensi sosial di seluruh penjuru negeri, pada masa di mana lembaga pendidikan itu menghadapi tantangan mendesak untuk melindungi keberlanjutan iklim belajar akibat pengaruh dari musim yang bernama virus corona. Melihat pada video
di atas dan situasi yang tengah dihadapi pendidikan kita saat ini. Kita patut bersyukur kepada perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah membantu kita melanjutkan proses pembelajaran yang terancam terhenti. Lewat media komunikasi mutakhir, ia telah menawarkan alternatif kemudahan belajar di tengah wabahnya virus berbahaya ini.